Al-Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya kembali kepada Allah, meninggal dunia. Kebingungan itu diekspresikan dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang salah, ada yang benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sampaikan perkara 5 yang sangat menguntungkan mayit bila seseorang ditinggalkan oleh salah satu familinya, bahkan orang tuanya. Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan. Tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajarkan kepada kita doa sesama muslim, sesama kaum beriman, untuk saling mendoakan yang hidup kepada yang mati, bukan yang mati mendoakan kepada yang hidup. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun wa ala ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin walaka bimithlihi. Doanya seorang muslim kepada saudaranya di kejauhan gaib, terutama gaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat, setiap mendoakan saudaranya kebaikan, malaikat mengatakan amin, dan kamu mendapatkan sepadan dengannya. Tapi kalau sekarang familinya, saudaranya, bahkan anaknya atau orang tuanya yang mendoakan itu kafir kepada orang muslim, maka hal itu tidak dibenarkan dan terputus, bahkan ditolak oleh Allah. Karena Allah mengatakan, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada saudaranya, familinya yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun kerabat dekat orang yang dimintakan tersebut. Lalu yang kedua yang sangat menguntungkan mayit setelah membacakan doa istighfar, membayar hutang-hutangnya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahwa sang mayit tersebut memiliki utang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dinarani aliyya, 2 dinar saya yang menanggungnya. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan bahwa utang sangat mengganggu dan perkara besar yang harus kita selesaikan ketika kita mendapati famili kita meninggal dunia.
sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya dalam rangka untuk memberikan peringatan karena utang yang ditunda-tunda padahal mampu. Kata Rasulullah SAW, ya, matlul ghaniyyi dzulmun, menunda-nundanya orang yang sanggup bayar utang adalah suatu kezaliman, maka segera diselesaikan. Yang ketiga, kita tunaikan nadarnya, termasuk nadar-nadar yang kaitannya dengan materi ibadah seperti puasa, umrah, haji, dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nadhara ayyuti'illaha falyuti', barang siapa yang nadar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Tapi sebaiknya nadar itu tidak dilakukan, karena kata Rasulullah SAW, innahu la ya'ti bi khairin, nadar itu tidak membawa suatu kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Yang keempat, di antara hal yang harus kita banggakan, yang ditunggu-tunggu setiap sang mayit, adalah amal anak soleh. Anak soleh merupakan suatu perkara yang sangat dahsyat. Intinya, anak merupakan karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, la yada' ahadukum talabal walad fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak, jika di antara kalian meninggal dunia tidak punya anak, terputus namanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya, dan al aulad min kasbikum, anak-anak adalah dari hasil usahamu. Dengan demikian seluruh amal anak soleh, baik yang sekarang lesan, gerakan tubuh, amalan hati, amalan harta, semua insya Allah nyampe kepada orang tua. Rasulullah SAW menegaskan, anta wa maluka li abika, kamu, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Dengan demikian, inilah keuntungan memiliki anak, bahkan bisa dinikmati ila yaumil qiyamah. Adapun yang kelima adalah amal jariyah yang dilakukan sang mayit selama masih hidup. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin, jika anak Adam meninggal dunia terputus usahanya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, yaitu menginfakkan barangnya tetap pahalanya mengalir, yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah, sumur yang digali, mushaf yang diwakafkan, jalan yang dibangun, sungai yang dialirkan, bahkan termasuk jembatan, madrasah, pondok pesantren, panti, yatim piatu, semuanya akan menjadi amal jariyah. Awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, termasuk yang tadi. Bahkan ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tinggi, dia penasaran di surga, dikatakan kepadanya, istighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Inilah hal yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan orang yang memiliki anak, terutama saleh. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat termasuk, dan bahkan suatu amal jariyah yang paling tertinggi adalah ilmu jariyah. Apalagi kita memiliki anak alim, ya, saleh, yang mengajarkan din kepada orang lain, ini merupakan suatu kebanggaan. Ya, kalau sang anak aja, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan unta yang termewahnya, apalagi sang orang tua. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan
yang terbaik untuk sang mayit, menghantarkan ke alam akhirat, dan membekali dengan 5 tadi. Doa dan istighfar. Kita semua, famili dan orang lain yang penting muslim, kita bayarkan utangnya, kita bayarkan nadarnya, dan anak soleh yang kita tinggalkan, serta yang terakhir adalah amal jariah yang selama hidup kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.